Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas dari soal-soal mengenai materi pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho, NIM 19053013, jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi akuntansi. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang. Lanjut. Nah, di sini saya akan membahas mengenai soal pertama, yaitu permasalahan 20.9, halaman 750 hingga 751, buku Accounting Information System, karangan dari Romney. Yang mana pada soal ini, bisnis sering memodifikasi atau mengganti sistem informasi keuangan mereka agar tetap selaras dengan pertumbuhan bisnisnya dan memperoleh keuntungan dari peningkatan IT, Information Technology. Hal ini tersebut memerlukan komitmen waktu dan sumber daya yang substansial. Ketika sebuah organisasi mengubah sistem informasi akuntansinya, sebuah analisis pasti akan dilakukan terlebih dahulu. Yang diminta, yang pertama, jelaskan tujuan dan apa alasan untuk melakukan survei atas sistem yang ada milik sebuah organisasi. Yang kedua, jelaskan aktivitas apa yang umumnya dijalankan perusahaan selama analisis sistem. Yang ketiga, analisis sistem sering dilakukan oleh tim proyek yang terdiri dari analisis sistem, akuntan manajemen, dan orang-orang lain yang berpengetahuan luas dan membantu. Apa peran akuntan manajemen dalam analisis sistem? Ketika kita telah membaca permasalahan atau pernyataan dari soal tersebut, barulah kita dapat menjawab pertanyaan yang diminta. Yang pertama, jelaskan tujuan dan alasan untuk melakukan survei atas sistem yang sudah ada di dalam sebuah milik organisasi. Nah, alasan apa perusahaan harus memodifikasi sistem informasi akuntansinya yang telah ada ke sistem informasi yang baru? Nah, terlebih dahulu perusahaan harus tahu kenapa ia harus merubah dari CIA lamanya ke CIA baru. Sehingga apa? Tujuan dan alasan untuk melakukan survei tersebut yang pertama, untuk mendapatkan pemahaman tentang sistem yang ada dan bagaimana fungsinya. Sistem yang ada tadi bagaimana sih fungsinya dan apakah fungsinya sudah berjalan dengan prosedur yang ada atau sebaliknya. Yang kedua, untuk menentukan batasan sistem saat ini. Sistem yang ada dianalisis karena bisa saja sistem yang ada tidak sesuai dengan sistem-sistem yang sudah berkembang saat ini. Karena sesuai dengan perkembangan teknologi, sistem informasi di dalam sebuah organisasi maupun perusahaan itu pasti sudah mengalami pengupgradean atau mengalami perubahan-perubahan. Sehingga sistem yang lama pasti memiliki masa limit ataupun expirednya yang ada. Yang ketiga, untuk menilai kekuatan dan kelemahan sistem yang ada, dan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Berarti dari sistem yang ada tadi, dicarilah kelebihan dan dicarilah kelemahan dari sistem tadi. Sehingga apa? Ketika kelebihan dan kelemahan tadi telah dijumpa dan kita sudah mendapatkan masalah, maka dari masalah tersebut kita akan mengidentifikasi bagaimana masalah itu dapat diselesaikan. Yang keempat, untuk memberikan ide desain dan sistem baru dan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Berarti dari sistem lama, jika sistem lama sudah tidak dapat digunakan lagi, berarti sistem lama tersebut dapat digunakan sebagai inspirasi untuk mendesain ulang sistem informasi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang baru dan mengidentifikasi sumber daya mana yang akan dipakai untuk sistem informasi yang baru. Yang kelima, untuk memberikan informasi tentang kebutuhan informasi pengguna. Lanjut. Yang B, jelaskan aktivitas yang umumnya dijalankan perusahaan selama analisis sistem itu berlangsung. Yang pertama apa? Aktivitas investigasi awal. Yang mana dalam aktivitas investigasi awal ini, perusahaan akan menjalankan dua prosedur atau dua langkah. Yang pertama, memverifikasi sifat masalah. Berarti mengklasifikasi atau mencari atau mengidentifikasi suatu masalah berdasarkan sifat-sifat masalah dan menghubungkannya dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, mengumpulkan semua informasi yang akan diperlukan untuk mengevaluasi kelayakan permintaan. Lanjut. Yang kedua, survei sistem. Ingat, sebelum perusahaan melakukan
menerapkan yang namanya sistem informasi, perlu yang namanya analisis sistem. Analisis sistem di sini ada yang namanya aktivitas survei sistem, yang mana aktivitas ini yang pertama bertujuan untuk perusahaan harus terlebih dahulu mempelajari dan meninjau struktur organisasi yang ada dan bagaimana untuk menentukan fungsinya. Berarti struktur yang ada tadi dilihat lagi apakah struktur tadi sudah berjalan dengan koridor atau dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan fungsi-fungsinya, sehingga nanti perusahaan akan lebih mudah menentukan fungsi-fungsi dan departemen-departemen dari struktur organisasi yang ada. Yang kedua, mengumpulkan dan meninjau dokumen dan laporan internal yang ada yang digunakan untuk menentukan desain, konten, penggunaan, serta frekuensi persiapan. Yang ketiga, mengembangkan dan menggunakan formulir kuesioner. Berarti kuesioner digunakan untuk menentukan frekuensi pemrosesan, volume input output, dan informasi lainnya. Yang keempat, melakukan wawancara pribadi. Berarti melakukan wawancara pribadi untuk mengkonfirmasi dan memperluas data yang dikumpulkan dari kuesioner yang diberikan tadi. Yang kelima, kembangkan bagan alur, model, dan diagram untuk mendokumentasikan sistem yang ada. Yang keenam, mempelajari semua sumber data eksternal, termasuk perusahaan yang mengembangkan, atau siapa sistem yang serupa, atau perusahaan-perusahaan mana yang menggunakan sistem yang hampir sama ataupun sama. Konsultan yang berspesialisasi dalam sistem, pelanggan, asosiasi perdagangan industri, dan lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait. Yang terakhir, mengamati kegiatan untuk menentukan bagaimana sistem benar-benar bekerja. Berarti di sini dalam survei sistem tersebut adalah dilakukan pengamatan bagaimana sistem tersebut benar-benar bekerja daripada apa yang dikatakan orang atau rekomendasi harus dilakukan. Nah, setelah survei kita lakukan, aktivitas survei sistem telah dilakukan, kita masuk ke aktivitas yang ketiga, yaitu aktivitas studi kelayakan. Yang mana aktivitas studi kelayakan ini hanya melakukan studi untuk menentukan apakah proyek tersebut dilanjutkan atau tidak. Nah, jika dilanjutkan, maka perusahaan akan melanjutkan aktivitas berikutnya. Jika tidak, berarti perusahaan tidak perlu mengembangkan sistem informasi yang baru, karena mungkin sistem informasi yang akan dibuat itu tidak sesuai dengan budaya organisasi perusahaan atau tidak sesuai dengan perusahaan tersebut. Lanjut. Keempat itu aktivitas kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Ada di dalam aktivitas ini terdapat dua prosedur. Yang pertama, menentukan dan dokumentasikanlah kebutuhan informasi pengguna. Apa sih kita tentukan dan kita dokumentasikan apa-apa saja yang digunakan atau kebutuhan yang digunakan seorang informasi pengguna. Yang kedua, menentukan dan mendokumentasikan juga persyaratan sistem baru. Apa-apa saja syarat yang ada dalam penerapan sistem baru di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Serta yang kelima, aktivitas terakhir adalah aktivitas pelaporan analisis sistem, di mana aktivitas ini adalah ringkasan dan dokumentasi atas semua temuan, atas semua hal-hal yang telah didapat dari analisis aktivitas pertama hingga aktivitas keempat dari seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan. Sehingga sudah kita dapatin ya. Lanjut, pertanyaan yang C yaitu adalah analisis sistem sering dilakukan oleh tim proyek yang terdiri dari analisis sistem, akuntan manajemen, dan orang-orang yang lain yang berpengetahuan luas dan membantu. Apa peran akuntan manajemen dalam analisis sistem? Peran akuntan manajemen dalam analisis sistem itu terdapat banyak. Di sini saya akan mengambil cuma 6 saja. Yang pertama apa? Sebagian besar pekerjaan analisis sistem dilakukan oleh orang-orang yang ahli di dalam sistem. Namun, akuntan manajemen adalah bagian penting di dalam tim pengembangan dan akan membantu dalam memberikan informasi tentang berbagai aspek sistem, termasuk yang pertama apa? Kebutuhan manajemen untuk pelaporan yang diperlukan dan formatnya bagaimana. Yang kedua, mempersiapkan seluruh persyaratan sistem. Yang ketiga, mempersiapkan dokumen sumber yang perlu atau yang sedang dibutuhkan. Yang keempat, merelevansi keandalan dan ketepatan waktu data input ataupun output, serta yang terakhir apa? Melakukan kontrol internal yang ada dan yang harus dimasukkan ke dalam sistem baru atau yang
tidak perlu dimasukkan dalam sistem baru, serta melakukan hal-hal yang perlu didesain ulang. Nah, berarti selesai untuk pertanyaan pertama. Masuk pertanyaan kedua, yaitu permasalahan 20.12, halaman 752 hingga 753. Dengan narasi, manajer di beberapa perusahaan menghadapi krisis pengembangan sistem yang sedang berlangsung. Departemen Information System mengembangkan sistem yang tidak tepat atau yang tidak dapat atau yang tidak akan digunakan oleh bisnis. Inti dari masalah ini adalah pemisahan besar, yang mana memisahkan dunia bisnis dan dunia information system atau IS. Beberapa departemen tampaknya mampu atau siap untuk menyeberangi celah ini. Salah satu alasan krisis adalah bahwa banyak perusahaan mencari cara untuk meningkatkan sistem yang ada yang sudah kuno atau membangun yang baru. Alasan lain adalah penggunaan luas sistem berbasis PC, berarti pribadi komputer, yang telah melahirkan harapan berlebih dari pengguna yang tidak terpenuhi departemen sistem informasi. Pengguna mencari aplikasi yang lebih kuat daripada yang tersedia di banyak sistem yang lebih lama. Nah, sementara itu, biaya pembagian besar bisa menghancurkan. Sebuah perusahaan kimia pantai timur menghabiskan lebih dari 1 juta US dollar untuk sistem penganggaran dan kontrol yang tidak pernah digunakan sama sekali oleh perusahaan ataupun organisasi lain. Keahlian departemen sistem adalah keunggulan teknis, bukan anggaran. Akibatnya, sistem baru benar-benar meleset dari sasaran ketika datang untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Sebuah bank Midwestern menggunakan alat rekayasa perangkat lunak atau cache yang dibantu komputer yang mahal untuk mengembangkan sistem yang diabaikan dan pengguna karena belum ada perencanaan desain pada saat itu. Seseorang analis senior untuk bank mengatakan, mereka membangun sistem dengan benar, tapi sayangnya mereka tidak membangun sistem yang tepat. Sistem yang ada itu sudah benar, tapi cara mengimplementasikan atau cara menerapkan sistem itu belum tepat. Sehingga diminta pertanyaan yang A, apa pembagian besar, masuk di sini bukan pembagian besar, maaf, apa pemisahan besar dalam proses pengembangan sistem? Apa yang menyebabkan kesenjangan atau jarak tersebut? Yang B, apa yang akan Anda sarankan untuk memecahkan krisis informasi yang sangat besar ini? Yang C, diskusikanlah peran perancang sistem, manajer sistem, dan pengguna akhir dapat mengambil untuk mempersempit pemisahan besar. Yang D, siapa yang memainkan peran paling vital dalam pengembangan sistem yang efektif? Setelah kita membaca narasi, permasalahan 20.12 dan membaca apa yang diminta dari narasi tersebut, selanjutnya kita akan menjawab yang diminta dari A hingga D. Oke, kita jawab dari pertanyaan yang A. Apa pemisahan besar dalam proses pengembangan sistem? Apa yang menimbulkan antara jarak tersebut? Nah, sebelum tersebut kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pemisahan besar. Pemisahan besar itu adalah suatu kesenjangan yang sudah saya singgung tadi, adalah suatu kesenjangan antara kebutuhan informasi manajer bisnis dan informasi yang dihasilkan oleh information system. Berarti apa? Antara informasi manajer bisnis dan informasi yang dihasilkan oleh akuntan IS, information system, itu mengalami miskomunikasi. Nah, sehingga pemisahan besar tadi terjadi karena pertama, banyak sistem yang ketinggalan zaman dan tidak menghasilkan informasi yang diperlukan. Yang kedua, pengguna akhir berpendidikan lebih baik menuntut sistem informasi yang lebih kuat dan hasil yang lebih baik dari sistem informasi yang tidak berkinerja. Yang ketiga, komunikasi yang buruk di antara perancang sistem, pengguna akhir, dan manajer bisnis menghasilkan pengembangan sistem informasi yang tidak efektif. Berarti komunikasi atau miskomunikasi yang tidak baik dari perancang sistem, pengguna akhir, dan manajer bisnis itu juga berefek pada pengembangan sistem informasi yang tidak efektif. Yang keempat, masih terdapat orang-orang yang information system yang belum atau bahkan tidak memahami dalam prosedur operasi dan manajemen bisnis. Nah, itulah kenapa pemisahan besar dalam sebuah proses pengembangan bisnis itu bisa terjadi. Selanjutnya masuk pertanyaan yang B. Apa yang akan Anda sarankan untuk memecahkan krisis information
yang terjadi yang sangat besar ini. Pertama, langkah pertama adalah dalam desain sistem efektif, yang mana adalah analisis bisnis yang menyeluruh untuk memahami bagaimana bisnis bisa beroperasi dan bagaimana bisnis bisa berfungsi dan saling berhubungan. Ini membantu para profesional sistem dan manajemen bisnis untuk berkomunikasi secara efektif ketika mengembangkan sistem yang terintegrasi. Makanya di sini perlu yang namanya kaitan antara bagaimana bisnis beroperasi dan bagaimana bisnis tersebut berfungsi. Yang kedua, bisnis dapat mempekerjakan manajer dengan latar belakang atau dengan background sistem, dengan background yang mempunyai background sistem, sehingga mereka dapat menjadi penghubung antara departemen sistem dan departemen keuangan dan akuntansi, serta membantu manajemen bisnis untuk mengkomunikasikan kebutuhan mereka dengan jelas. Para manajer ini pun harus bersedia dan bisa melihat apa yang terlibat di dalam proses pengembangan information system. Yang ketiga, lebih banyak keterlibatan dan interaksi antara staf sistem dan penggunaan akhir. Pengguna akhir harus mengambil peran aktif dalam proses pengembangan. Secara khusus, desainer harus bekerja sama dengan pengguna akhir untuk menilai kebutuhan apa dan mengembangkan solusi dari kebutuhan tadi. Lanjut, yang keempat, pendekatan yang lebih terintegrasi untuk pengembangan sistem yang melibatkan semua pihak yang diperlukan. Yang mana pihak yang diperlukan itu ada desainer, berarti orang yang mendesain suatu informasi. Yang kedua adalah programmer, orang yang menjalankan program. Yang ketiga adanya manajer bisnis, dan keempat adalah pengguna akhir. Keempat pihak ini perlu melakukan yang namanya pendekatan integrasi, perlu melakukan komunikasi yang efektif sehingga terjadinya sebuah informasi yang baik dan efektif ke depannya. Yang kelima, manajemen harus memberikan pelatihan yang diperlukan karyawan untuk membuat sistem bekerja dengan benar. Berarti manajemen atau seorang manajer harus melakukan atau harus memberikan sebuah training ataupun sebuah pelatihan kepada semua karyawan agar sistem yang akan dijalankan nanti sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan kaidah yang ada sehingga karyawan tersebut dapat bekerja dengan benar. Lanjut, pertanyaan yang C, diskusikan peran perancang sistem, manajer bisnis dan pengguna akhir dalam mengambil untuk mempersempit pemisahan besar. Pertama, perancang sistem dapat melibatkan pengguna akhir dan manajer bisnis dalam proses desain dan pengembangan, yang mana ini mengurangi masalah perilaku yang terkait dengan sistem baru dan meningkatkan probabilitas bahwa sistem akan memenuhi tujuan bisnis yang diinginkan. Maka mereka juga harus melakukan upaya yang sama untuk memahami proses bisnis perusahaan. Yang kedua, manajer bisnis. Apa peran manajer bisnis adalah dapat mendukung upaya tim desain untuk mendorong keterlibatan penggunaan akhir dalam proses pengembangan. Selain itu, manajer bisnis dapat berkomunikasi secara teratur dengan pengembang sistem untuk memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi tujuan bisnis. Yang terakhir adalah pengguna akhir. Pengguna akhir inilah yang berfungsi dapat membantu menjembatani, berarti menjembatani antara pemisahan besar tadi, kesenjangan tadi dengan pengambilan peran kooperatif dan interaktif dalam proses pengembangan. Lanjut. Pertanyaan terakhir. D. Siapa yang memainkan peran paling vital dalam pengembangan sistem yang efektif? Di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah perusahaan, semua yang terkait di dalam perusahaan itu adalah pemainnya, adalah yang memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem. Krisis information sebagian besar merupakan hasil dari ketergantungan berlebihan pada analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan manajer dan pengguna akhir tanpa adanya kerjasama dan masukan dari mereka berdua. Hal ini juga sangat merupakan hasil dari analisis yang tidak meluangkan waktu untuk memahami proses bisnis di perusahaan mereka.
Sehingga kalau ditarik kesimpulan, di dalam sebuah bisnis itu, di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, semua yang ada di dalam sebuah organisasi itu adalah memiliki peran penting dan peran paling vital dalam pengembangan sistem yang efektif. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai soal-soal atau penjabaran dari soal-soal dari materi pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.